Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadim wujuduh, al-alim fadluhu wajuduh, khaliqul aflaki wa mudabbiriha وبادئ الأشياء ومصورها أحمده حمد من وفقه فعرفه وأشكره على تمام النعمة والمنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل وعلا عن المثيل في الذات والصفة وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة أما بعد. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para bapak, para ibu, adik-adik, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, jamaah Masjid Raya Darussalam Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur berlah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Ya, akhirnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kondisi syihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita aturkan kejujuran kita baginda Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allakum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku itu askantu menempatkan siapa aku min dzurriyyati sebagian dari keturunanku biwadin di suatu lembah ghairi dhi zar'in yang tidak ada tanaman sama sekali inda baitika di sisi rumahmu al-muharrami yang dimuliakan. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimu supaya mendirikan siapa dzurriyyati as-sholata pada sholat. Faj'al, maka menjadikanlah siapa engkau wahai Rabbana Tuhan kami af'idatan hati minan nasi dari sebagian manusia tahwi tertarik, terpaut ilaihim terhadap dzurriyyati warzuk dan memberilah rizki siapa engkau hum pada dzurriyyati minas samarati
dari buah-buahan. La'allahum, agar supaya dzurriyyati, keturunanku itu yashkuruna, bersyukur. Siapa? Dzurriyyati, keturunanku. Wahada, menurut tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau berpendapat wahada yadullu ala anna hadha du'a thanin ba'da du'ail awal allati da'a bihi 'indana waliyun al-hajar wa waladiha wa dhalika qabla bina'il bait wa hadha kana ba'da bina'ihi ta'kidan wa raghbatan ila Allah azza wa jalla wa lihadha qala 'inda baitika al-muharram. Jadi menurut pendapat Imam Ibnu Katsir, doa ini adalah doa yang kedua setelah dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Jadi kalau dulu di wadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang belum ada tanaman sama sekali. Ini di antara ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita semuanya tahu Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang ketika diberi keturunan oleh Allah memerlukan waktu yang sangat lama, puluhan tahun. Ya, ini bisa diketahui di ayat yang lain dalam surah As-Saffat. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim juga, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi, wahai Tuhanku, hab, karuniakanlah li untukku minas sholihina, dari keturunan orang-orang yang soleh. Di saat itu beliau belum punya keturunan. Ya. Umur beliau sudah yang jelas 80 tahun lebih, karena dalam riwayat, dalam sejarah, innahu yakhtatin fisana samanin, beliau berkhitan ketika umur 80 tahun. Ya, coba kalangan kita umur separuh aja 40 tahun. Nah ini mantrinya takutan sudah ya. Wah, apa ini ya, mantri-mantri sunat takutan melihat ya, karena sudah memang memberi takutan. Namun kekanakan halus masih imut-imut ya. Kalau umur separuh ya, separuh dari umur khitannya Nabi Ibrahim 40 tahun aja, sudah amit-amit ya. Nah ini ada kurun sudah. Nabi Ibrahim umur 80 tahun baru khitan. Itu pun alatnya juga bil qodum, dengan kapak. Alhamdulillah kita tidak mengalaminya. Namun biar mengalami khitan, sunat pakai alat kapak, masya Allah. Mudah-mudahan mantrinya kada ngantuk, kada taguringan ya, karena sekali motong pas ngantuk meleset, helmnya bisa hilang ya, bahaya. Luar biasa, baru khitan. Menikah dengan Sayyidatina Sarah juga beberapa tahun belum diberi keturunan. Kemudian Sayyidatina Sarah menganjurkan untuk menikahi seorang wanita yang solehah, hadiah dari seorang raja, dan beliau sebenarnya keturunan raja. Ya, intinya bernasab mulia, yaitu dikenal dengan Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ini salah satu putri raja yang mana ayah beliau kalah perang dengan raja yang di saat itu sempat berbuat zalim, yang dulu sempat kita ceritakan. Walhasil raja ini memberi hadiah kepada Sayyidatina Sarah dengan Nabi Ibrahim ya. Dalam artian seorang wanita yang sholihah, masih keturunan raja, yaitu Ibunda Hajar. Di sini beliau merupakan sosok wanita solehah, sehingga Sayyidatina Sarah pun mengizinkan untuk ya supaya Nabi Ibrahim menikahinya. Ternyata lewat Sayyidatina Hajar ini
Allah memberikan keturunan. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail masih imut-imutnya. Ya. Ternyata ujian Allah datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Datang perintah supaya menghijrahkan Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi. Ya, Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Sarah dengan Ibunda Hajar waktu itu tinggal di Palestina. Perintah Allah supaya menghijrahkan ke kota Mekah. Ya, lumayan jauh. Dan yang perlu kita jadi bahan pikiran bersama adalah Mekah di saat itu diistilahkan dalam ayat Al-Quran yang baru kita baca tadi, baru kita bahas, yang akan kita bahas, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim mengajak istri tercinta Sayyidatina Hajar dengan putra satu-satunya yang masih bayi, masih imut-imut, Nabi Ismail, ditaruh di lembah yang kering kerontang, tidak ada tanaman sama sekali. Kemudian berbaliklah Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dengan anaknya yang masih bayi. Ya. Nah, Sayyidatina Hajar sempat kebingungan. Alangkah teganya suamiku meninggalkan aku di tempat seperti ini. Kemudian sempat bertanya, ya zauji, wahai suamiku, mohon maaf, aku ingin bertanya, engkau menempatkanku di tempat ini, meninggalkanku dengan anakku yang masih bayi ini di tempat ini keinginan pian surang, ya, kehendak pian surang atau perintah dari Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun sambil tidak tega, kada purun, ya, berat, sambil mengucapkan, wahai istriku, kalau aku pribadi tidak mungkin tega, tapi karena ini perintah Allah, harus kita taati, harus kita patuhi. Lihat jawaban dari Sayyidatina Hajar. Ya, idzan Allahu la yudhi'ana. Kalau ini perintah Allah, engkau jangan khawatir wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, bayangkan, ya, beda benar lawan binian wahini, binian wahini pada pokoknya, ya, kada hendak, pokoknya kemana pian tulak kulun umpan. Apalagi itulah ke mall, jangan sampai ketinggalan, ya. Ulun ada umpat, kenapa umpat ke mall? Supaya pian tahu kalau jari-jari ulun ini manjur, ya, jari-jari ulun manjur. Makanya ada sebagian suami yang luar biasa paham dengan karakter istrinya, kemana-mana tangannya digandeng. Wah, dari yang melihat, masya Allah. Abah pianina romantis banar, ya, ngalang-ngalai pengantin hanyar nang anom-anom kalah lawan pian ulun lihat dari tadi keliling mall itu, ya, tangan bini pian gandeng terus. Akhirnya oh ikan tidak tahu, ya, amun kadaku gandeng, ya, jari-jarinya ini manjur. Sekali ditunjuk lewat ada abaya keluaran hanyar, bah, abaya dari Mesir. Langsung pelayannya panggil, turunkan. Bah, ada abaya. Oh, tak kalah menariknya ini. Luar biasa. Dari Hadramaut sepertinya. Masya Allah. Kalau pakai ini, ulun kelihatan solihah. Mau gak mau, pelayan turunkan. Bah, ada abaya hanyar dari Makkah. Sepertinya nambah isi toko hanyar pulang umroh nih. Nah, sambil bawa dagangan. Ditunjuk sampai keluar macam-macam daster ditunjuk, ya, paling enggak 5 butik. Nah, ya, makanya jari bini ini
mujarab. Nah, makanya pian-pian ini nanti kalau ngajak bini ke mall, tangannya digandeng biar kelihatan romantis. Padahal sayang duitnya ya. Ditunjuk tarus habis ya. ATM tergesek tarus. Nah, ya, di dompet sudah bekarikan. Nah, ya, luar biasa. Jadi intinya Ibunda Hajar kada kayak pebinihan wayah ini yang lebay ya, kemana-mana hendak umpan terus ya. Ini luar biasa. Malah membuat suaminya tenang. Pada suaminya kada purun. Nabi Ibrahim kada purun, kada tega meninggalkan anak lawan bini ya, apalagi anaknya masih halus. Kemudian kondisi kada ada tumbuhan sama sekali, cuma diberi satu genggam gandum. Kalau negeri kita mungkin satu genggam banih beras, ini ya. Kemudian air juga cuma satu hirbah ya, yang wadah yang terbuat dari kulit kambing, nah, satu kayak kantongan, nah itu ya, cuma itu aja, luar biasa. Tapi luar biasa keimanan Ibunda Hajar, membuat sang suami tidak khawatir. Silahkan, jangan khawatir. Kalau yang memerintahkan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Luar biasa. Ya. Akhirnya dengan tenang, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Ternyata dari sini, nah disinilah makanya ketika gandum habis, air juga habis. Usahalah Ibunda Hajar melihat dari atas bukit Sofa seperti ada mata air. Makanya Ibunda Hajar naik ya, gunung yang terjal sampai puncak. Ternyata kada ada air, hanya fata morgana ya, karena kena pancaran matahari yang sangat panas, seperti ada air, seperti mengombak-ombak, ternyata kada ada. Berbalik ke belakang ke Bukit Marwah, sama juga terkena sinar matahari, seperti ada air bergelombang-gelombang. Didatangilah sama Ibunda Hajar, ternyata kada ada air juga. Fata morgana. Berbalik ke Bukit Sofa yang awal, seperti ada air. Beliau berusaha mendatangi lagi, bolak-balik sebanyak 7 kali. Makanya sekarang menjadi ibadah sa'i. Makanya Abah Ulun, Bunda Ulun, adik-adik Ulun ya, amun pian nanti umroh diingat-ingat ya, napak tilasnya Ibunda Hajar ini. Karena kalau pian kada ingat-ingat ini, wah, pian terlena dalam kenyamanan suasana. Karena wayah ini tempat sa'i antar Bukit Sofa dan Bukit Marwah sudah pakai tegel, keramik, marmer. Kemudian ada AC-nya, jadi nyaman benar ya. Bolak-balik, amun haus disiapi zam-zam, tinggal pilih ya. Ada yang cool ya, yang dingin kayak es, ada yang normal ya, mungkin yang batukan bisa pilih, luar biasa. Posokannya nyaman benar. Nah, ini harus mengingat-ingat Ibunda Hajar dulu, masih bentuk gunung, bentuknya terjal, belum ada tangganya. Luar biasa perjuangan beliau. Sebanyak 7 kali. Ketika melihat Nabi Ismail menghentakkan kakinya, di bawah kakinya akhirnya keluar mata air, air Zam-Zam. Ya. Ini arti Zam-Zam banyak versi. Ada yang menurut bahasa Ibrani, Zam ini artinya tif. Bahasa Inggrisnya stop. Ya, stop, stop. Maksudnya apa? Karena di saat itu Ibunda Hajar melihat sumbernya mengalir, kemudian Nabi Ismail di sampingnya hampir tenggelam. Makanya beliau bilang Zam, Zam, tif, stop, stop. Nah, habis diambil, Nabi Ismail berjalan lagi, mengalir dan seterusnya sampai sekarang. Ya, sebagian arti yang lain adalah berkumpullah. Jadi airnya berkumpul. Ya, dan ini yang lebih sering dipakai. Karena airnya berkumpul oleh Ibunda Hajar, dijadikan mata pencaharian. Nah, makanya di sini ternyata luar biasa doa yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim.
Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia, dari sebagian manusia supaya terpaut untuk mendatangi keluargaku ini. Ya. Maka di saat itu kebetulan ada penduduk Yaman yang habis kena musibah banjir, ya, kemudian pindah. Namanya pindah, semua hartanya dibawa, mata uang, dinar, ya, dirham, kemudian ternaknya kambing dibawa, gandumnya dibawa, pokoknya siap pindah. Ya, semua hartanya dibawa. Nah, biasanya orang cari mata air melihat langit. Kalau ada burung yang terbang keliling, kalau di tempat kita burung seriti, ya semacam burung walet, nah ini ya bentuknya. Nah, di sini pertanda bahwa di bawahnya ada air. Nah, kabilah pertama yang melihat ada burung terbang adalah kabilah Jurhum, pindahan dari negeri Yaman, gitu ya. Oh, itu ada burung terbang, di bawahnya biasanya ada air. Ayo kita menuju ke tempat tersebut. Ternyata didatangi sungguhan. Di situ ada air yang berkumpul, air Zam-Zam tadi. Ya, mereka memerlukan air. Maka ketika bertanya, milik siapa inilah? Ibunda Hajar, ada haki, ini milikku. Ya. Kalau perlu air, maka kita barter. Nah, jadi pakai barter ya. Jadi misalkan perlu air 1 gentong, ya. Di situ mungkin tukar dengan gandum 1 genggam. Nah, ini ya, barter. Sekali memerlukan air, ada barang yang ditukarkan gandum, ya. Walhasil bentuk sembako. Kalau ini saya kepala kabilah, anak buah saya banyak, perlu air banyak. Nah, kalau gitu ya tukarnya yang agak besar apa? Seekor kambing. Nah, kambing. Nah, ini ya. Akhirnya karena ada air, maka mereka betah dan tinggal di situ. Nah, tinggal di situ berbentuk kemah-kemah dan akhirnya bangun-bangun semua. Dan sekarang luar biasa, Mekah sudah sangat megah, ya, dan penduduknya sangat padat. Ini salah satu dari doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati sebagian manusia mendatangi mereka, tertarik, terpaut pada keluarga saya. Luar biasa, ya. Dan dengan sebab ini luar biasa, ya, Nabi Ibrahim, ya, akhirnya melihat Mekah yang begitu ramai sekarang, ya, karena beliau nanti sesekali mengunjungi keluarganya. Luar biasa. Walhasil dari sini Nabi Ibrahim ini doanya sangat cerdas. Ya. Ini salah satu buktinya kalau beliau berdoa sangat cerdas. Ketika berdoa, ya, faj'al afidatan minan nasi. Ya Allah, jadikan hati-hati sebagian manusia, sebagian saja, tidak semuanya. Ada minnya, minan nasi. Ini kalau dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, min berarti at-tabu'id, berarti sebagian, tidak semuanya. Jadi sebagian manusia saja yang tertarik. Tapi kalau nggak ada minnya, misalkan faj'al afidatan nasi, tidak ada minnya, otomatis jadikanlah hati-hati manusia semuanya. Nah, ini kasihan, Samarinda kosong, nggak ada manusianya, ya. Banjarmasin kosong juga, nggak ada manusianya. Jawa kosong juga, nggak ada manusianya. Semuanya tak kumpul di Mekah, ya. Tapi karena doa beliau hanya sebagian saja, ya, sebagian saja, makanya hanya sebagian tinggal di sana. Dan terutama kalau An-Nas ini manusia umum, tidak hanya orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi juga termasuk. Tapi karena sebagian tadi, alhamdulillah akan, ya, istilahnya tersortir, ya. Jadi Yahudi jarang sekali tinggal sana, Nasrani jarang sekali tinggal sana, mayoritas kaum muslimin. Nah, ini ya luar biasa dari doa beliau. Nah, kemudian doa selanjutnya, warzuqhum
minas samarat. Ya Allah, berikanlah kepada mereka rezeki buah-buahan. Jadi Nabi Ibrahim berdoa supaya anak keturunannya ini diberi rezeki buah-buahan. Tidak perlu pohonnya. Mohon maaf ya, tidak perlu pohonnya. Jadi biarlah pohonnya ditanam di negeri lain. Durian ditanam di negeri Thailand. Ya, semangka di Singapura, ya. Kemudian apel di Indonesia. Nah, misalkan ya, ada juga yang di New Zealand. Nah, ini ya. Pohonnya di sana-sana, tapi buahnya bawa ke sini. Nah, akhirnya sekarang terbukti ya, nanam durian di Thailand ternyata hasil terbaik ya, bukan yang bentuknya yang itu kariput-kariput ya, yang berulat, nah, itu ditinggal seberataan. Yang paling bagus dikirim ke Mekah semua ya. Hasil apel yang habang-habang ya, dari New Zealand dikirim ya. Pisang ya, dari mana? Dari Bandung misalkan ya, dikirim ke Mekah, luar biasa. Makanya di sana datang banyak kontainer ya, kontainer ditulisi, kontainer pertama ya, ditulisi made in Thailand. Masya Allah, langsung disuruh buka ya. Haris, penjaga, iftah, buka ya, iftahil bab, buka pintunya kontainer itu, buka, bener. Wah, durian muntung dari Thailand, luar biasa ya. Kontainer kedua min New Zealand, oh dari New Zealand, made in New Zealand. Ya Haris, iftah al-bab, ya, dibuka, belum apel, abang-abang, masya Allah dari New Zealand. Ya. Pokoknya dari negeri-negeri lain ya. Terakhir kok kontainer jumlahnya 10, semuanya labelnya made in Indonesia. Wah, ini menarik ini ya. Yang lain dari negeri-negeri lain ngirim cuma satu kontainer dari Indonesia, 10 kontainer ya. Ini mungkin surprise untuk kita, maka disiapkanlah 10 penjaga ya. Ayo Asyara Haris, 10 penjaga siap-siap di pintu kontainer, kita buka sama-sama supaya menjadi surprise bagi kita. Semuanya bersiap di depan pintu kontainer ya. Musaid, siap semua? Musaidin, kami sudah siap. Wahid, isnin, salasa, 1, 2, 3, iftah, buka. Belok, 10 kontainer isinya TKW segerataan. Masya Allah. Ini terlalu kreatif ya. Indonesia ya. Bedai doanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim minta dikirimi buah, kok Indonesia ngirimi TKW 10 kontainer. Nah, ditanya, syahadah ya, apa ini ya? Ditanya, ya, mana ini panitianya? Tahu. Aina samroh, mana buahnya? Ternyata ketua panitia bilang, setiap TKW ya membawa buah masing-masing. Ya. Akhirnya bingung, buah masing-masing. Wah, pikir sendiri sudah ya. Itu aja sudah. Masya Allah. Jadi inilah doa Nabi Ibrahim ya, luar biasa. Jadi beliau sangat cerdas ya. Jadi akhirnya lihat Mekah sekarang ya, luar biasa. Semuanya betah di Mekah ya. Semuanya terutama kaum muslimin muslimat terpaut ke Mekah. Masya Allah ya. Jadi sempat meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sudah ada mulai zaman Nabi Adam dulu ya, sampai diperbarui di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian sempat banjir juga ya. Kemudian direhab lagi ya. Sampai zaman sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab. Pas yang terakhir ini ya, bisa dibilang Ka'bah ini agak mengecil ya. Karena dulu adalah yang kita lihat Hajar Ismail ya, di sini Ka'bah
sebelahnya itu adalah bagian dari Ka'bah. Tapi waktu mau merenovasi, di saat itu ada teguran dari Allah. Walhasil orang Mekah waktu itu cari sumbangan, ya, sebagaimana layaknya masjid kalau mau cari sumbangan, ya, ternyata ada teguran, ya, ada ular di situ. Nah, ini membuat mereka introspeksi diri, ada apa ini? Oh, di antara uang sumbangan untuk bangun Ka'bah ini ada yang tidak halal, ada yang haram. Nah, ternyata memang betul, ya, ternyata orang-orang yang di Mekah, para saudagar, nah ini banyak nyumbang. Nah, mungkin di antara mereka, mohon maaf, ada yang haram, ya mungkin barangkali hasil, mohon maaf, ya apa ini istilahnya, jual jasa wanita PSK. Nah, itu kan haram, ya. Akhirnya dikeluarkan semua, makanya dananya berkurang ketika dipakai bangun, tidak maksimal. Jadi di Hijri Ismail nggak sampai terdinding. Tapi di sini ada hikmahnya. Barang siapa yang sholat di Hijri Ismail, pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah. Ya. Jadi itu ada hikmahnya bagi kita yang potongan kita susah sekali masuk Ka'bah. Karena yang dapat kesempatan rata-rata para presiden, pemimpin-pemimpin negara. Kalau cuma Pak RT, Pak Lurah, nah sepertinya susah, ya. Makanya kesempatan yang memungkinkan aja sholat di Hijri Ismail, nah, ya. Nah, terus perlu diingat juga, biasanya kita habis berebut dari Rukun Yamani kemudian ke Hajar Aswad, mati-matian ingin menyium Hajar Aswad. Setelah selesai menyium Hajar Aswad karena dengan penuh tenaga yang luar biasa, ya, kecapean, meninggalkan tempat yang juga tidak kalah penting, yaitu Musholla Jibril, tempat sholatnya malaikat Jibril, tempat di mana malaikat Jibril pertama kali mengajari Rasulullah tata cara sholat. Di mana letaknya? Ya, ingat-ingat, di pojokan. Misalkan sini Hajar Aswad, di sini ada Babul Ka'bah, pintu Ka'bah. Di bawahnya pintu Ka'bah sedikit. Di situ kelihatan ada tandanya satu marmer, satu tekel dari marmer. Ada semacam emas batangan, ya, emas lempengan berbentuk batangan di satu tekel marmer tadi. Ya, ada 8 emas batangan. Ya, yang di bawah 4, 1, 2, 3, 4. Di atasnya juga 4. Cuma yang sempurna di pojok-pojok, 1, 2 yang di tengah agak kecil. Kemudian di situ ada pengait, pengikat kiswah. Dianjurkan sholat di sini karena inilah tempat malaikat Jibril pertama kali mengajari Rasulullah tentang tata cara sholat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan yang mendengarkan taklim ini di manapun Anda berada, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk berkunjung ke Mekah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'an hadha ya Allah ijtima'an nafi'an, ijtima'an mubarakan, ijtima'an fihi tawfiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khair, khairid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada siang hari ini perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridho-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Hajat kami sangatlah banyak ya Allah, dan Kau Maha mengetahui atas segala hajat kami yang sudah pasti menjadi hajat kami bersama ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah tanpa susah payah mendapatkannya untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah, terutama untuk sarana menjadi tamu agungmu ya Allah, berkunjung ke dua tanah sucimu ya Allah,
Perkenankanlah kami menuju ke tanah suci-Mu Mekah Al-Mukarramah ya Allah. Perkenankanlah kami untuk tawaf di Ka'bah ya Allah. Izinkan kami untuk bersimpuh di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya Allah. Karena doa yang kami panjatkan di Multazam, Engkau tidak akan menolaknya ya Allah. Izinkan kami ke Madinah Al-Munawwarah, ke Masjid Nabawi, di Raudhah, bersimpuh di samping makam Rasulullah. Karena ketika kami bersalawat kepada Rasulullah, Engkau mengutus 2 malaikat untuk menyampaikan salawat kami kepada Rasulullah. Akan tetapi ketika Engkau mengizinkan kami untuk bersimpuh di Raudhah di samping makam Rasulullah, ketika kami bersalawat, Rasulullah menjawab secara langsung, ya Allah, ini adalah anugerah yang sangat agung darimu ya Allah. Anugerahkanlah anugerah yang agung ini kepada kami semua yang hadir di sini dan saudara-saudari kami yang mengamini doa ini baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratul haramain, harami Makkah wa harami Madinah bisahalah wal jamalah. Allahumma rzuqna ziyaratul haramain, harami Makkah wa harami Madinah bisahalah wal jamalah. Allahumma rzuqna ziyaratul haramain, harami Makkah wa harami Madinah bisahalah wal jamalah miraran wa marat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.